Sidang pembacaan eksepsi menjadi panggung perlawanan sengit bagi kubu Dr. Tifa. Melalui nota keberatan setebal 37 halaman berjudul Indonesia Menggugat, ia secara tajam menguliti habis kredibilitas berkas tuntutan jaksa penuntut umum yang dinilai cacat formil sejak awal. Dr. Tifa membeberkan 5 kejanggalan fatal dalam surat dakwaan, mulai dari kekeliruan objek hukum atau error in objecto atas analisis dokumen pihak ketiga, misteri ijazah fisik kelulusan 1985 yang tak kunjung muncul, hingga ketidakkonsistenan lokasi dan waktu atau locus dan tempus delicti. Kejanggalan paling mencolok adalah adanya kronologi mustahil, di mana laporan polisi dibuat mendahului waktu peristiwa yang dituduhkan, serta pemaksaan produk jurnalistik masuk ke ranah pidana yang dinilai menabrak undang-undang pers. Kubu Dr. Tifa menegaskan bahwa rentetan blunder ini membuat sidang tidak layak lagi untuk dilanjutkan. Berikut adalah bedah tuntas 5 kejanggalan dakwaan jaksa yang dibongkar kubu Dr. Tifa. Langkah kaki Dr. Tifa keluar dari ruang sidang langsung disambut sorotan kamera. Usai menjalani persidangan agenda eksepsi, ia tidak tinggal diam. Di hadapan awak media, Dr. Tifa langsung membongkar habis apa yang terjadi di dalam ruangan, dengan menegaskan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum mengalami kekeliruan fatal, yang disebut error in objecto atau salah objek. Sambil memegang berkas nota perlawanan Indonesia Menggugat, Dr. Tifa meluapkan kejanggalan yang ia temukan setelah mempelajari dokumen jaksa. Ia menegaskan kepada publik bahwa dirinya sama sekali tidak pernah mengkaji atau mengomentari dokumen digital yang diakui milik Joko Widodo. Apa yang ia analisis di media sosial murni merupakan benda digital milik pihak ketiga, yaitu saudara Dian Sandi, yang beredar bebas di internet. Pernyataan pasca sidang ini menjadi pukulan telak bagi kredibilitas tuntutan jaksa, menunjukkan bahwa kasus yang menjeratnya dinilai salah sasaran sejak awal. Berikut adalah poin-poin krusial yang diungkapkan Dr. Tifa sesaat setelah persidangan usai. Kami sudah melakukan nota perlawanan yang terdiri atas 37 halaman yang kita berikan judul Indonesia Menggugat. Dugaan ijazah palsu Jokowi adalah sebuah cermin krisis multidimensional bangsa ini. Surat dakwaan yang diajukan kepada saya itu secara penuh setelah kami pelajari mengandung 2 kelemahan utama yang membuat sidang atas nama saya sebagai terdakwa tidak bisa lagi dilanjutkan, yaitu terjadi error in objecto dan error in persona. Apa artinya? Objek yang didakwakan kepada saya itu salah secara objek, ya, karena yang saya dan Mas Roy Suryo lakukan pengkajian adalah benda digital, objek digital yang beredar di internet yang dimiliki oleh saudara Dian Sandi. Kami sama sekali tidak melakukan pengkajian, komentar apapun terhadap dokumen digital yang diakui oleh saudara Joko Widodo. Saya ingin melanjutkan tentang error in objecto tadi. Error in objecto tadi adalah dokumen yang dilakukan kajian oleh Dr. Tifa itu adalah dokumen miliknya Dian Sandi. Miliknya Dian Sandi, bukan miliknya Jokowi, miliknya Dian Sandi. Dengan demikian yang berhak melakukan keberatan ini Dian Sandi. Yang ingin saya katakan apa? Saudara Joko Widodo tidak mempunyai legal standing untuk mempermasalahkan karena bukan dokumennya dia. Dan Joko Widodo dan para pendukungnya juga tidak pernah mengatakan bahwa dokumennya Dian Sandi itu palsu. Tidak pernah mengatakan itu. Dengan demikian yang lebih berhak melapor dan mengajukan Dian Sandi bukan Joko Widodo. Joko Widodo tidak punya legal standing. Itulah yang tadi kami permasalahkan. Karena Pak, yang kita bela bukan hanya saya, bukan hanya Dr. Tifa, tetapi keadilan dan kebenaran di negara kita tercinta.
Di hadapan awak media, Dr. Tifa blak-blakan mempertanyakan kejanggalan mendasar mengenai bukti material yang digunakan jaksa untuk mendakwanya, khususnya terkait perbedaan mendasar antara dokumen ijazah bersifat analog dan digital. Dr. Tifa menekankan sebuah fakta logis. Sebagai lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985, ijazah asli yang dimiliki Joko Widodo sudah pasti berupa dokumen fisik atau analog, bukan dokumen digital. Menjadi sebuah tanda tanya besar bagi kubu Dr. Tifa, mengapa setelah belasan tahun publik menanti, bentuk fisik atau analog asli dari ijazah tersebut tidak pernah dimunculkan ke permukaan. Ia menilai jaksa telah melakukan blunder besar karena keliru mendakwa dirinya berdasarkan salinan dokumen digital yang tidak jelas status hukum dan keasliannya, sementara dokumen fisik yang asli justru absen sebagai pembuktian. Berikut adalah argumen lengkap Dr. Tifa yang mempertanyakan keberadaan ijazah fisik tersebut usai persidangan digelar. Secara fakta, Saudara Joko Widodo tidak memiliki ijazah dalam bentuk digital. Jikalau memang benar beliau adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985, jikalau benar, maka dokumen yang dimiliki adalah dokumen yang bersifat analog, di mana kita semua sampai dengan 11 tahun kita menanti sama sekali belum pernah ada kemunculan dari dokumen ijazah tersebut, sehingga jelas bahwa dugaan atau dakwaan dari jaksa itu salah secara objek. Membacakan nota perlawanan. Isi poin-poinnya apa aja dok, mungkin dok? Dr. Tifa menyoroti secara tajam kekacauan formil dalam dakwaan jaksa penuntut umum, khususnya mengenai ketidakkonsistenan lokus dan tempus delicti atau titik lokasi dan waktu kejadian perkara yang terus berubah-ubah sejak awal proses hukum bergulir. Pada pemeriksaan awal di bulan Mei 2025, ia dituduh melakukan pelanggaran atas peristiwa tanggal 22 Januari 2025 di lokasi yang bahkan tidak ia datangi. Tak lama kemudian, lokasi dan waktu tersebut digeser ke daerah Jakarta Selatan pada akhir Maret 2025. Puncaknya, dalam surat dakwaan resmi JPU, rentang waktu kejadian kembali diubah secara sepihak menjadi bulan Maret hingga Mei 2025. Bagi kubu Dr. Tifa, perubahan lokus dan tempus yang tidak konsisten ini memperlihatkan bahwa dakwaan jaksa dipaksakan dan rapuh secara konstruksi hukum. Berikut adalah rincian fakta terkait berubah-ubahnya lokasi dan waktu kejadian yang dibongkar Dr. Tifa usai sidang. Karena ini berkaitan dengan laporan yang dilakukan oleh Saudara Joko Widodo terkait dengan lokus dan tempus delicti yang sangat aneh dan janggal. Karena lokus dan tempus delicti itu berpindah-pindah dari sejak kami pertama kali diperiksa sebagai saksi tanggal 11 Mei 2025. Pada waktu itu yang dilaporkan sebagai lokus dan tempus delicti adalah sebuah peristiwa tanggal 22 Januari 2025, di mana kami sama sekali atau saya sama sekali tidak berada pada lokus dan tempus yang dimaksud. Lalu kemudian laporan polisi itu diubah secara lokus dan tempus deliktinya menjadi di daerah Jakarta Selatan 26 Maret 2025. Lalu pada surat dakwaan yang disampaikan oleh penuntut umum, ternyata lokus dan tempus berubah lagi, yaitu di antara bulan Maret 2025 hingga bulan Mei 2025. Padahal laporan yang dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo itu tertanggal 30 April 2025. Mengapa penuntut umum membawa perkara ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur? Itulah yang kami permasalahkan. Mengapa kami permasalahkan? Karena dalam uraian di dalam surat dakwaan itu adalah pertama mengatakan tindak kejahatan atau tindak pidana dilakukan di wilayah Jakarta Selatan. Kemudian mengatakan di wilayah Jakarta Pusat. Seharusnya kan jurisdiksinya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun mengapa diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Timur? Itu menggunakan surat keputusan Mahkamah Agung nomor 114 tahun 2026 yang mengatakan bahwa persidangan dilakukan untuk Roy Suryo dan kawan-kawan dilakukan di sini menggunakan
surat keputusan untuk Roy Suryo di pengadilan ini adalah bukan wewenangnya pengadilan ini, karena tidak ada spesifik mengatakan untuk Dr. Tifa, ya. Jadi itu adalah, sedangkan perkaranya Roy Suryo sendiri sedang melakukan pra peradilan yang itu yang terakhir kita ketahui telah dimenangkan, sehingga kita juga nggak tahu apakah akan ada pengadilan untuk Roy Suryo, karena mereka sampai hari ini pun masih dalam proses, ya. Jadi belum tentu akan diadili di pengadilan ini juga. Dr. Tifa menyoroti secara tajam kekeliruan fatal pada sinkronisasi tanggal antara laporan polisi yang dibuat oleh Joko Widodo dengan isi surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum. Dr. Tifa membeberkan sebuah kronologi yang dinilainya mustahil. Laporan polisi secara resmi dibuat dan ditandatangani pada tanggal 30 April 2025. Namun anehnya, di dalam dokumen dakwaan, jaksa justru mendakwa dirinya atas rentetan peristiwa pidana yang disebut terjadi hingga bulan Mei 2025. Pihak Dr. Tifa mempertanyakan keanehan ini dengan nada satir. Bagaimana mungkin sebuah sistem hukum bisa memproses laporan atas suatu peristiwa pidana yang bahkan belum terjadi pada saat laporan polisi itu dibuat? Baginya, dakwaan yang mendahului waktu kejadian ini menjadi bukti sahih bahwa kasus yang menjeratnya dipaksakan secara terburu-buru. Berikut adalah penuturan lengkap Dr. Tifa mengenai runtuhnya logika hukum dalam dakwaan jaksa usai persidangan. Jadi jelas salah ya secara personal dan salah secara objektif, karena mana mungkin melaporkan sesuatu kejadian yang belum terjadi pada saat laporan polisi itu dilakukan. Dia melaporkan tanggal 30 April 2025 atas peristiwa yang terjadi pada bulan Mei 2025. Itu sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Dr. Tifa secara lantang memperingatkan hadirnya chilling effect atau efek gentar yang menakut-nakuti masyarakat akibat tindakan jaksa penuntut umum yang mempidanakan sebuah produk jurnalistik. Di hadapan awak media, Dr. Tifa membongkar fakta bahwa dari puluhan barang bukti yang diajukan, unggahan yang dituduhkan kepadanya murni bersumber dari tayangan talk show resmi di media televisi nasional. Ia menegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Pers, kesalahan bicara atau slip of the tongue dalam sebuah forum diskusi, kedudukannya berada di ranah sengketa pers yang harus diselesaikan melalui hak jawab atau mediasi Dewan Pers, bukan langsung diseret ke jalur pidana. Dr. Tifa juga melayangkan kritik satir, jika sebuah produk jurnalistik berizin resmi dipidanakan, maka secara logika hukum, pihak media dan pembawa acara yang bertanya pun seharusnya ikut duduk di kursi pesakitan. Berikut adalah argumen mendasar Dr. Tifa mengenai bahaya kriminalisasi pers yang ia beberkan sesaat setelah persidangan usai. Kesalahan atau error in objecto adalah mendakwa sebuah produk-produk jurnalistik yang dilindungi oleh Undang-Undang Pers yang jelas, ya. Jadi ada 5 unggahan dari 28 unggahan yang dijadikan sebagai barang bukti. Itu sendiri sebetulnya sudah error in objecto, karena 28 barang bukti itu dibebankan semua kepada saya. Sedangkan dari 28 barang bukti itu hanya ada 5 unggahan yang berkaitan dengan saya. Nah, sementara dari 5 objek tersebut itu sebetulnya adalah produk jurnalistik. Pasti kita pengen ekspresi. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Yang utama adalah sebuah siaran di media, ya, yang berlangsung di gedung MNC, ya, itu dilaporkan sebagai di mana saya melakukan perbuatan yang didakwa dengan pasal 32-35. Padahal itu adalah sebuah produk jurnalistik. Artinya, kalau seorang narasumber seperti Anda, seperti saya, didakwa melakukan pidana atas keterangan yang saya lakukan, maka tentu saja media tersebut, hostnya yang memberikan pertanyaan kepada saya pun juga harus turut didakwa secara pidana. Tetapi Undang-Undang Pers tidak menyatakan demikian. Sebab sebuah produk jurnalistik yang berisikan talk show, ya, atau sebuah tanya jawab, itu dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Apabila host dan narasumber melakukan sebuah kesalahan, slip of the tongue atau kesalahan pada waktu itu, maka Undang-Undang Pers itu memberikan fasilitas dalam bentuk hak jawab, dalam bentuk sebuah mediasi di
dalam koridor Dewan Pers ya. Jadi ini tidak bisa langsung dibawa kepada pidana. Kalau sampai terjadi seperti ini, maka inilah yang disebut sebagai chilling effect, membuat semua orang takut untuk bicara. Selaku sahabat dari Dr. Tifa Husiati Hafsah, dan saya mendukung penuh semua upaya dari tim hukumnya Dr. Tifa. Itu saja. Ya, jadi saya tidak akan menambahkan apapun, dan insya Allah besok akan ada pra-peradilan yang kedua bagi saya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang adalah pasal 32. Dan di sini dukungan saya kepada Dr. Tifa. Dr. Tifa adalah peneliti soal analisis neuropolitika. Ya, tidak bisa disalahkan dengan undang-undang ITE. Nah, gitu ya.